وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama dan paling utama adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Umar ibn al-Khattab di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal bergantung dari niatan. Marilah yang paling utama untuk saling meluruskan niat, bahwa perjumpaan duduk dan kumpul kita di siang hari ini dalam rangka mencari ilmu yang kita tujukan hanya kepada Allah semata. Dan semoga Allah berikan sebab dari majelis ilmu kita di siang hari ini balasan berupa surga Allah Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Menika ingkang nomor setunggal, ingkang nomor kalih adalah satu hadis riwayat datang dari Abdullah ibni Umar. Dari Abdullah ibni Umar di kitab Sahih Bukhari dan di dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Saya diperintahkan, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi dari manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, hingga mereka mengucapkan, mengikrarkan dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa yuqimus shalah, dan hatta sampai mereka mendirikan daripada salat, wa yu'tuz zakah, dan supaya mereka menunaikan dari zakat. Fa in fa'alu dzalika, dan jika mereka sudah melakukan ini semua, jika mereka sudah melakukan, mengamalkan ini semua, faqad asamu dima'ahum wa amwalahum, maka sejatinya telah Allah jaga dari hartanya dan dari darahnya, termasuk nanti dalam kehormatannya. Illa bihaqil Islam, kecuali karena sebab datangnya hak di dalam Islam. Wa hisabuhum 'alallahi azza wa jalla, dan hisab mereka dan perhitungan mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun niki satu riwayat dari hadis Abdullah ibni Umar di dalam kitab Sahih Bukhari dan di dalam kitab Sahih Muslim. Tentu niki adalah anak dari Umar bin Khattab, lebih dikenal dengan Ibnu Umar daripada Abdullahnya, yaitu untuk memberikan pesan secara tersirat bahwa ilmu memuliakan dari orang tuanya, bahwa ilmu menaikkan derajat dari ayahnya. Maka dalam kalimat riwayat hadis, nama anak dominan, tidak selalu nggih, tapi kebanyakan nama anak niku tidak tertulis. Yang tertulis adalah nama bapak, Abdullah ibni Umar. Nama Abdullah dihilangkan, dimunculkan Ibnu Umar. Dan ini tujuannya adalah bahwa Islam ingin memberikan pesan kepada dunia bahwa jika seorang anak memiliki ilmu dengan sejuta manfaatnya, yang akan naik derajat adalah orang tuanya. Maka nama orang tua yang tertulis dibanding daripada anak.
Seolah-olah Islam ingin memberikan kabar di balik hebatnya dari Abdullah, di balik dari cerdasnya Abdullah, tersimpan di belakang cerita ada seorang ayah yang tidak kalah hebat bernama Umar. Itu ingin yang disampaikan oleh Islam. Makanya ilmu akan memberikan derajat yang tinggi kepada kedua orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, umirtu, saya diutus an uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Ini adalah syariat yang memang diberikan Allah kepada Nabi SAW, yaitu untuk berperang. Nabi Muhammad SAW berperang berapa kali Bapak Ibu? 17 kali. Beliau umroh berapa kali? 4 kali. Beliau haji berapa kali? 1 kali. Dan terakhir dari perang beliau, perang apa Bapak Ibu? Perang Tabuk. Dan perang Tabuk beliau waktu itu usia berapa Bapak Ibu? Enten sing pirsa? Terjadi di tahun 9 Hijriah. Beliau saat itu yuswanipun 61 tahun. Bayangkan, sewidak siji tahun tesih perang, tesih mengangkat pedang, tasih naik kuda numpak jaran. Niki Rasulullah. Berarti Rasul mboten Rasulullah Bu. Rasul nggih. Beliau dalam urusan ibadah, apakah beliau menjadikan ibadah prioritas sekali. Sewidak siji tahun perang. Awake dhewe 45 tahun pengajian we tekone telat. Nggih, beda. Kelasé mboten sami. Kok iso ya? Nggih iso. Itulah kenapa produk amal hari ini dan produk ilmu kita tidak selalu sama. Padahal Quran kita sama, Allah kita sama, Muhammad kita sama, hadis kita sama. Kenapa? Karena kita menempatkan dunia dan akhirat sebagai prioritas yang tidak sama, Bu. Orang kalau menempatkan prioritas hidupnya akhirat, pasti dia akan tamat ambisi dalam ilmu, yang kedua dalam amal. Itu pasti. Dan orang yang berprioritas dengan dunia, ya sudah menjadikan akhirat niku sak cukupe mawon. Itulah kenapa hasil hari ini ilmu kita bisa berbeda-beda. Padahal umur kita selisihnya banyak. Ada si muda dan ada yang tua. Tapi ilmu tidak menjamin karena sebab usia. Makanya Nabi SAW umur swidak siji tasih perang. Dan beliau meninggal lara napa Bu? Nabi lara tua. Makanya Nabi SAW harapan beliau adalah mati dalam keadaan berperang, tapi tidak kunjung meninggal. Tapi beliau meninggal di atas kasur lara sepuh, 63 tahun. Berarti swidak telu niku sepuh napa mboten? Sepuh banget. Nggih, jenengan sing umure swidak loro koma 8, hati-hati, nggih. Ya ora ngomongke mati cepet, tapi sing namine umur harus hati-hati. Seperti Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah sang jenderal arsitektur perang Nabi yang paling ulung, paling terpandai. Sejarah Khalid memimpin perangnya Islam boten pernah sitok we sejarah kalah. Makanya orang-orang itu mengkultuskan kalau perang dipegang Khalid mesti menang. Makanya Khalid di perang Syam beliau mengundurkan diri sebagai pimpin komandan. Beliau pengen dadine adalah pasukan biasa. Karena mereka sudah mengkultuskan dari Khalid. Nek dicekel Khalid mesti menang. Akhirnya perang Syam bukan Khalid yang memimpin juga menang. Khalid bin Walid pirsa meninggalnya menapa? Nggih lara tua. Teng pundi? Teng Syam. Lara niku lara teng dhuwur kasur, meninggal teng kasur, lara sepuh. Makanya sampai beliau niku menyesali. Aku hanya seperti halnya unta betina tua yang menunggu kematian. Karena harapannya Khalid niku kalau perang pengennya mati. Makanya Khalid kalau perang tidak pernah pakai baju besi. Pokoknya pengen ndang mati. Makanya kalau perang niku kematian di depan mata dekat sekali. Tapi nggih boten mati-mati perang. Dan beliau jenengan pirsa Khalid niku dibuka gegere Bu. Isine sayatan pedang, bekas perang, bekas tombak, bekas panah. Jadi awake niku kebak luka. Nggih, niku matine lara tua pengen mati syahid boten mati. Awake dhewe buka kelambi isine kutil, panu, nggih, terus kerokan, uci-uci, nggih, komplit nggih, komplit. Nah, makanya semangat cari ilmu. Muda tua niku tidak bersyarat kudu mandek, kudu leren, kapan mulai, pokoknya enten kebaikan kita hadirkan diri kita. Itu yang paling terpenting. Nah, Rasulullah SAW diutus untuk memerangi manusia
supaya mereka mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, karena itu adalah kunci dari Islam. Seseorang yang bersyahadat langsung masuk ke dalam agama Islam, dan itu rukun Islam yang pertama. Saya diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia supaya mereka mengucapkan dari syahadat dan mendirikan dari sholat. Maka sholat adalah rukun Islam yang kedua. Wa yu'tiyaz zakah, dan menunaikan daripada zakat. Niki rukun Islam, cuma tidak disampaikan dari puasa Ramadan dan haji. Memang Nabi hanya berbicara di 3 hal saja. Lalu beliau melanjutkan perkataannya, fa in fa'alu dzalik, jika mereka melakukan ini semua, mengucap syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka sesungguhnya dia telah dijaga harta dan darahnya oleh Islam. Kalimatnya teng mriki asamu. Asamu niku artinya menapa, Bu? Bapak? Dilindungi. Maka ada istilah Nabi Muhammad maksum. Ngoten nggih? Maksum niku artinya pripun? Terlindungi dari dosa. Bukan berarti, niki saya garis tebal, bukan berarti terlindungi dari dosa itu juga lepas dari salah. Beda loh, Bu. Nabi Muhammad pernah kalian tuh mboten? Pernah. Sholat duhur beliau 2 rakaat salam. Beliau kesupen. Pernah? Pernah. Kita pernah mboten, Bu, kalau sholat niku lali. Ben biar nggih, mendino nggih. Masya Allah. Kita nek sholat asar neng omah ngoten Allahu Akbar. Tekan 3 rakaat iki mau piro nggih. Ngasek bingung. Bendinten nggih, bendinten. Masya Allah nggih. Luar biasa sekali. Memang setan ngoten niku, Bu. Setan niku pekerjaannya di hadis Anas di Bukhari Muslim. Idza sami'at ta'dzin, kalau mendengar suara adzan lari terbirit-birit sambil terkentut. Dan jika selesai adzan masuk ke masjid. Jika suara iqomat datang, setan lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Selesai iqomat akan masuk dan menggoda di setiap telinga orang salat, udkur kada, udkur kada. Ayo eling-eling iki, eling-eling kae. Sampai lali berapa rakaat dia sudah salat. Bukhari Muslim. Makanya setan itu ciri khasnya krungu adzan karo iqomat niku lunga melayu tur ngentut. Mino nek duwe kanca pas adzan ngentut, nah ya ora terus dhek setan. Iki ger ngomongke ciri setan, ngoten nggih. Dan setan itu termasuk salah satu bentuk bisa diruqyah dengan adzan dan iqomat. Maka kalau jenengan enten wong kesurupan, silakan di ruqyah, paling gampang lho nggih. Ngagem adzan kalih iqomat. Misal pas pengajian enten maca Quran, delala enek ibu-ibu teng mburi bengok-bengok, wah. Diruqyah kok mboten kenek-kenek, kok mboten ngefek ngoten lho. Bareng dijak ngomong iso ngomong. Enten apa, Bu? Kerasukan? Mboten. Lah ngopo? Duitku kentekan. Oh ya wis, nggih. Berarti ora kerasukan, ning kepikiran. Nah, seperti halnya setan itu ganggu. Nabi SAW kembali lagi, apakah beliau juga pernah luput dari salah? Salah pernah. Seperti halnya dulu ketika sholat subuh. Sholat subuh perintah untuk Bilal menjaga supaya kon bangun ke subuhan. Lah Bilal niku nggih keturun. Jadi kan ceritanya pertengahan malam, Nabi niku kan selesai perang. Beliau perjalanan pulang ke Madinah. Kan pertengahan malam kan lelah kan. Perintah siapa yang siap untuk jogo kita turu kowe melek sampai mengko subuh tangekno. Bilal mengajukan tangan, saya ya Rasulullah. Nabi, seluruh sahabat tidur semua, Bu. Pertengahan malam. Bilal niku menunggu berjaga-jaga ora turu dhewe. Nembe entuk sedelet waktu, golabat aina ya. Motone niku ora iso ditahan, turu. Akhirnya niki keturun. Keturun nggih, ingat keturun karo turu niku beda. Berarti wong turu niku wajar mboten? Wajar kan? Wong turu niku fitrah mboten, Bu? Fitrah. Sing ra fitrah niku nek turu pas pengajian. Ah, iki ra fitrah nek niku, iki ra fitrah sih. Iku ra fitrah nek kowe. Pas turu pas pengajian turu niku ra fitrah, nek niku wong beler nek niku, nggih. Nah, akhirnya ketika itu Nabi terbangun haratis syams, sebab panasnya daripada matahari. Akhirnya, aina Bilal? Mana Bilal? Katanya jaga kita. Ya Rasulullah, akhadatni nu'as, aku sudah kalah dengan rasa ngantuk. Akhirnya Rasul mengatakan, idza aradallahu ayyaruddal arwah yarudduhu wa idza amsak.
Allah menghendaki dari orang yang tidur, nek dikersake dibalekke nyawane bali tangi. Dan Allah kalau ngersake mboten dibalekke nyawane nggih mboten tangi alias bablas. Artinya niki Nabi pernah juga subuhan niku di waktu matahari wis padang. Niki kejadian satu-satunya Nabi sholat subuh isfar. Isfar niku napa? Matahari pun menguning. Hanya niki mawon merga ora disengaja. Nggih, makanya banyak orang yang hari ini sebetulnya salah dalam beragama. Sholat subuhan jam tengah pitu, enten boten Bu, kathah. Nggih, mangkat ning pos rondo jam 09.00, jagongan tekan jam 3, bar engko terus turu. Tangine kapan? Jam 09.00 esuk nembe subuhan. Niku jam 09.00 salat 2 rakaat subuhan napa mboten? Mboten niku salat duha. Nggih, mboten subuhan niku. Artinya Nabi juga dahulu kala asoma, maksum. Nabi SAW mengatakan telah dijaga harta dan darahnya kecuali hak Islam. Sekedap saya jelaskan dulu. Orang yang sudah bersyahadat, orang yang melaksanakan sholat, orang yang menunaikan zakat, itu darah dan hartanya langsung dijaga dalam Islam. Haram. Tidak dibolehkan untuk diambil harta, tidak dibolehkan untuk ditumpahkan nyawa dan darahnya. Ngaten nggih? Sepakat dulu nggih? Oke. Illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Hak Islam niku pripun, Bu? Hak Islam itu adalah salah satu keadaan yang membuka akses pintu untuk diperbolehkan seseorang tertumpah darahnya. Pirsa, bisa dipahami. Maksudnya hak Islam di sini adalah keadaan terkhusus yang menjadikan seseorang yang beragama Islam yang dia sudah syahadat, sholat dan zakat, terbuka pintu akses untuk tertumpah darahnya atau mungkin tertumpah nyawanya. Ini namanya hak Islam. Contoh-contoh nggih, sekedap saya urutkan dari atas dulu, harta. Jenengan kalau buka di hadisnya Aisyah, oke, mengambil harta orang muslim boleh mboten Bu? Tidak boleh nggih. Dosa nggih, sepakat nggih. Di hadis Aisyah di Bukhari Muslim, Rasulullah SAW berkata, tuqta'ul yadu fi rubu'i dinar fasaidah. Semua pencuri yang sudah mencuri dengan batas 1/4 dinar, maka akan dipotong tangan. Oke, bukankah potong tangan itu termasuk menumpahkan darah ibu-ibu? Nggih kan? Ngoten nggih? Tapi jadi boleh karena ada hak Islam yang membuka. Kenapa? Karena dia mencuri. Dan mencurinya sudah sampai di tahap nisab, batasnya pinten 1/4 dinar. Ibu bapak 1 dinar pinten 4,25 gram emas. Kalau dikalikan 1/4 ketemune pinten 4. Berarti 4 bagi 4 nggih. 1 sekian. Berarti 1 gram koma sekian. 1 gram hari ini pinten 1 juta. Atarohlah 1,5 juta. Hari ini sinten mawon orang yang mencuri barang benda yang harganya di minimal 1,5 juta, potong tangan. Makanya kalau kita bisa praktek hadis niki, wah sangar. Jenengan tindak tenggen Solo, isine wong buntung kabeh. Umpama lho nggih. Umpama praktek lho nggih hadis ini nggih. Isine buntung kabeh. Karena memang niki hanya 1/4 dinar terpotong. Kalau terpotong sebelah mana, Bu? Ugel-ugel niki lho, Bu. Batasan dari dirok. Dirok itu hasta, yang tulang panjang niki. Kalau niki namanya rusgun. Rusgun itu telapak tangan, epek-epek. Nah, ini kan ugel-ugel. Ini kan ada tulang rawannya yang dipotong sebelah pas ini. Zaman dulu motongnya pripun? Mboten ngagem pedang der ngoten mboten. Nek langsung diangkat di napa diketok kebablasen itu dolim. Caranya pripun? Tangan ditaruh di atas meja, diraba, dikasih pisau. Jadi dipapak kiriin. Nek wong Jawa ngaraki dipernak kiriyen. Ngoten nggih, dipaske, mengke dipapakke enten pisau ngoten nek sampun dituthuk dhuwure, jeduk ngoten. Wis rampung. Niku murah. Nyeluk mantri diperban efeknya gede banget. Wong sing maling isin. Mergo tangane wis buntung, mara ning Guru Salam, buntung iki bar maling ya. Nah, umpama lho ya. Dan orang yang mau mencuri jadi trauma, enggak berani. Umpama ini dipraktekkan, oh penjara kosong. Penjara niku solusi, tidak pernah jadi solusi. Penjara niku negara ngragati kathah, Bu. Wong nganggur dipakani pirang-pirang puluh tahun. Metu ora malah tambah mari tambah dadi. Makanya penjara niku mboten solusi. Kenapa kota Solo macet banget?
Jakarta, Bandung, semua kota besar macet. Kenapa? Bukan karena harga mobil yang murah, bukan pendapatan masyarakat yang tinggi. Satu masalah, akar yang paling besar nopo, Bu? Karena subur dan maraknya riba. Saniki jenengan godet 500.000, moro teng dealer, modal KTP pulang saged bawa sepeda motor baru. Mobil niku saya pernah ke Solo Square, pameran Pajero Sport 4x4 Dakar sama dengan 16 niku, Bu. Saya tanya tipe tertinggi 650 juta. Saya tanya dari 10 pembeli Mas sama salesnya, yang beli dengan cash berapa orang? Cuma 2 sampai 3 orang. Sisanya ngutang semua. Rumangsane wong sugih-sugih niku duwite cash, utangan. Nggih, mila jenengan sing melarat-melarat, aja cupet atine. Tetep optimis. Nek jenengan kondur pengajian bar niki tekan perapatan lampu merah kleco, kena lampu abang samping Pajero dodok kono Mas utangan ya. Nah, padu insyaallah. Genane ora percaya nggih. Makanya kenapa kota Solo macet? Karena suburnya dari riba. Ya dari dulu sampai hari ini. Sampai sekarang kan muncul tren yang baru. Ibu bapak preso mboten di kota besar-besar, paling pekat Semarang, Jogja sama Solo. Ada tren yang baru. Mobil dan motor bodong atau pedotan STNK saja. Kenapa? Karena mereka kong kali kong dengan debt collector, leasing dan sebagainya. Angsur masuk 3 kali, blandangke. Itu kan efek riba. Seandainya misal Indonesia digawe kayak Singapura, mobil dinaikkan harga 2 kali lipat. Tur nek tuku kudu minimal duwe cash flow rumah, harta di dalam rumah sekian persen. Niku akan bisa dikendalikan kemacetan. Karena riba di tempat kita niku sangat subur. Jadi boten saged dicegah, Bu. Makane muacet lewat teng Leco muacet banget. Jebule wong wisuda to. Nggih wong wisuda. Selamat mumet golek kerja kowe. Tenang nggih. Aku ngrasake kala ben kula kuliah rampung ya bambung kok iki ngopo ya. Ngopo ya? Bar iki ngopo ya? Akhirnya mek kerja ya urung kerja wis rabi wae lah nggih. Jebule rabi urung kerja niku rasane penak banget mung seminggu tok. Bar ki sirahe jeblok der. Tenan, mumet tenan, asli mumet tenan nggih. Mila sing durung rabi, urung dikerja duit, sabar sik. Jangan kerja, jangan rabi dulu karena rabi niku bukan tentang masalah usia, tapi tentang kemantapan finansial niku minimal ya iso digo tanggung jawab. Nah, kembali malih, maka pencurian ini menjadi akses hak Islam untuk tertumpah darah dengan cara terpotong tangan, mekaten. Satu riwayat hadis dari Ibnu Mas'ud di dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu dammam ri'in muslimin. Tidak pernah dihalalkan darah seorang muslim untuk ditumpahkan, nyawa dibunuh dan sebagainya, nggih. Tidak pernah halal kecuali dengan sebab 3 hal. Yang pertama menapa? Yang pertama an-nafsu bin nafsi, yaitu nyawa yang ditutuh dengan nyawa. Yang kedua as-sayyibu zina, as-sayyibu zani, yaitu orang tua yang berzina. Yang ketiga at-tariku lidinihi al-mufard lil jamaah, orang yang meninggalkan Islam. Meninggalkan Islam dalam bahasa familiarnya murtad. Ngoten nggih. Niki di Bukhari Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu, tidak pernah diperkenankan, dihalalkan darahnya orang muslim yang bersyahadat, yang sholat, yang zakat dan sampai sebagainya untuk ditumpahkan kecuali dengan hak Islam. 3 cara, 3 sebab. Niki 3 niki disebut dengan hak Islam. Pertama, nyawa dengan nyawa. Misal ada seorang mukmin membunuh mukmin yang lain. Nah, kalau misal terbunuh dan mukmin itu meminta untuk dikisos, pirsa kisos nggih. Boleh mboten kisos niku, Bu? Boleh sekali. Maka diperbolehkan untuk nutuh antara nyawa kepada nyawa. Sekedap niki saya hapus dulu karena papan tulisnya besar sekali, nggih. Nah, niki saya mau bahas dulu masalah yang pertama. Kenapa dikatakan dengan hak Islam? Niki semua disebut dengan hak Islam, nggih. Hak Islam. Nyawa dengan nyawa. Ibu-ibu kalau buka, saya bahas pertama dulu nggih, nyawa dengan nyawa.
muslim halal tidak pernah diperbolehkan untuk terbunuh. Tidak halal. Sampai ada 3 sebab, nyawa dengan nyawa. Ibu-ibu pirsa yang namanya kisos. Kisos, tulisannya ngeten, kisos. Ini ada di dalam surah Al-Baqarah di dalam nomor ayat 179. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Sesungguhnya Allah telah tetapkan yang namanya kisos. Yang kisos itu adalah satu langkah untuk menjaga dari keberlangsungan hidup manusia. Hidup manusia. Sekedap niki nomor 1. Oke. Yang kedua, riwayat dari Abu Hurairah. Kita rincikan nggih supados ilmu kita naik level. Yang kedua, riwayatnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nanti akan saya bahas satu persatu, pelan-pelan mawon. Niki nembe nomor 1 wis setengah loro, 3,5 jam. Kok nek ra rampung ya mulai gawe mundur tengah 8 ngoten mawon. Gampang kan? Gampang. Lah jeneng apa teng omahe nganggur lho, nggih to? Siap? Aku sing ra siap. Nggih, ra siap. Kita udah bicara setengah jam mboten krasa nggih, Bu. Tapi kula sing krasa, nggih, jenengan ra krasa, aku sing krasa. Nah, yang kedua Abu Hurairah di kitab Bukhari Muslim, mangkutila falahu qatil, dan siapapun orang yang terbunuh fakana lahu bi khairin nadharaini, maka dia punya 2 pilihan. Yang pertama imma ayyufda, dia akan membayar daripada dia atau dia. Yang kedua imma ayyuktal, maka dia akan membalas dengan membunuh. Nah, niki. Oke. Yang ketiga, sekedap terakhir saya rumuskan dulu dalilnya, nembe nanti kita kupas supaya ilmu jenengan boten gantung, boten ngambang. Yang ketiga, rumusan ilmunya adalah di dalam surat Al-Maidah nomor ayat 45, wa katabna fihim 'alaiha, dan sesungguhnya telah kami tetapkan kepada mereka yang namanya nafsu bin nafsi, nyawa tertuntut dengan nyawa, wal aina bil aini, mata tertuntut dengan mata. Tertuntut di sini nek wong Jawa menyebutnya nutuh. Pirsa nutuh nggih. Nutuh niku nagih, pirsa nagih. Nah, maksudnya seperti itu. Mata dengan mata, wal anfa bil anfi. Hidung dengan hidung, wal uduna bil uduni, telinga dengan telinga, wasinna bisini, dan gigi dengan gigi, wal juruh kisos, dan setiap luka memunculkan kisos. Sampun, oke, sekarang saya bahas dulu. Ibu dan bapak, ketika Rasulullah SAW mengatakan tidak pernah dihalalkan nyawa dan darah seorang muslim yang bersyahadat, hadis Ibnu Umar yang pertama, menunaikan dari sholat, menunaikan dari zakat, kecuali dengan 3 sebab perkara. Pertama, nyawa tertutuh dengan nyawa. Ini disebut dengan kisos. Kisos dikatakan oleh Allah, kisos niku adalah hayatun, dalam wacana menjaga keberlangsungan hidup manusia. Seolah-olah kisos niku pagar manusia untuk menjaga nyawa. Bisa dipahami nggih? Islam niku menaruh syariat jenenge kisos untuk menjaga bahwa harga nyawa seorang muslim niku larang. Tidak semena-mena untuk bisa dijatuhkan atau ditumpahkan atau terbunuh. Oh, tidak bisa. Maka ada kisos. Nah, tujuan kisos niku untuk menjaga dari nyawa dan darah setiap kaum muslimin. Ngoten riyen, iki jenenge kisos. Dan di dalam riwayat Abu Hurairah teng Bukhari Muslim, siapapun orang yang terbunuh fahuwa kana lahu khairun nadharaini, dia punya 2 pilihan. Pertama, kalau dia kersa, minta dia. Kalau dia kersa lagi, ya sudah, dibalas tutuh dengan nyawa, bunuh, kembali bunuh. Tapi yang paling tertinggi nomor 3, ayafu anhu. Napa, Bu? Memberikan ampun. Niku sing paling tertinggi. Nek ridho lo ya. Karena nyawa ini kan mahal dalam Islam. Yang pertama saya bahas dulu. Diyah niku napa? Diyah niku ditulis dalam bahasa Arab ngeten, Bu, diyatun. Jamaknya diyatun. Diyah niku artinya adalah tebusan. Milo arti diyah adalah tebusan. Milo jenengan duwe kanca budiyah ki bu tebusan. Hati-hati nggih. Enten teng mriki budiyah, enten ya Allah nggih. Budiyah niku bu tebusan. Ngasih nama niki ya kudu nganggo bahasa Arab biar tidak menyelisih dari maknanya. Diyah niku artinya tebusan. Nah, maksud tebusan di sini pripun?
Saya uraikan, saya jelaskan di dalam riwayat Amru bin Syu'aib. Amru bin Syu'aib tenggen kitab Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada ala diyatil mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa diat tebusan bagi nyawa satu nyawa seorang mukmin muslim. Pinten Bu? Enten sing pirsa? Mi'atu ibilin. 100 ekor unta. Niku nyawa seorang satu muslim. Dan ini dirincikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasalasina bintu Makhot. 30 yang pertama adalah bintu Makhot. Bintu Makhot niku napa? Unta yang berusia genap 1 tahun betina. Yang kedua, rincian untanya 30 Salasina bintu Labun. 30 bintu Labun. Bintu Labun niku napa Bu? Unta genap 2 tahun betina. Terus yang ketiga, rincian setelahnya wasalasina judaatan. 30 dari judaah. Judaah niku napa Bu Ibu? Judaah itu adalah unta betina yang genap usia 4 tahun. Yang terakhir nomor 4, rinciannya 10 banu labun dukron. 10 unta jantan. 30, 10 pinten? 100. Ini nyawa seorang muslim jika terbunuh dan si pihak keluarga meminta tebusan diat berupa harta. Nek jenengan kersa bayar ngeten iki monggo. Nek jenengan ra gelem nganggo unta, Nabi memberikan pilihan dengan uang. Berapa, Bu? Setara ini semua, 100 unta dengan rincian ini semua setara dengan 800 dinar. 1 dinar pinten? 4,25 gram emas. Jenengan kalikan 800 ketemune pinten? 3.400 gram emas. Nek 1 gram hari ini 1 juta, berarti dikalikan 1 juta pinten? 3,4 miliar. Harga satu nyawa seorang muslim. Larang mboten? Larang. Lah piye? Pripun? Nggih, ya rasa mikir lah piye pripun nggih. Niki harga seorang muslim niku 3,4 miliar bularang beziangan. Jenengan tesih kemutan mboten? Tragedi haji yang kerennya dulu jatuh. Kalau nggak salah 2000 berapa sih? 16 atau 15 nggih. Antara niku lah. Kan jamaah Indonesia ada yang mati kalau mboten salah 8 orang no pinten ngoten nggih. Diatnya dari pemerintah Saudi Arabia ke masing-masing keluarga pinten? Pirsa, kabar dulu. Saya masih ingat sekali karena saya masih kuliah. Satu orang mendapatkan diatnya 3,5 miliar. Odo. Hitungannya podo 200 dinar. Zaman biyen emas nembe murah biyen. Sakniki emas kan mundak nggih, 1,5 juta. Kemarin nyenggol pinten? 2 juta nggih. Emas dina niki larang kabeh. Emas sing murah niku mboten enten. Enten sing murah namine Mas Karyo. Iki Mas Bambang, Mas Joko nggih. Nek wis murah tur ngasilke duit ngopeni, penak banget nggih. Mila terkadang wong wedok niku angger takon pertanyaan karo sing lanang nganyelke. Mas, jenengan tresno aku ra to anyel rasane. Lah selama iki aku kerja nggo kowe anak telu, aku urip bendina rekoso nggo mikir kowe, rumangsamu aku berjiwa sosial. Nggih. Makanya perempuan iya jenenge wong wedok butuh pengakuan. Ya ndak apa-apa kan bahasa cintanya pengen diakui. Terus pengen diberikan bahasa cinta dengan misal dicium dan sebagainya. Makanya Nabi kalau ben kan sering mencium Aisyah. Bahasa cinta Nabi niku unik loh Bu. Termasuknya napa? Mandi bersama. Di hadisnya Aisyah, kilana junubun. Kita dulu berdua mandi bersama, saya sama Nabi junub. Kula ngosoki Nabi bilas, saya bilas Nabi ngosoki. Maka ibu bapak kalau mau praktek mandi bersama itu ndak apa-apa. Ndak harus manten 6. Jenengan yo so pinten saat iki? 58, bapak sidak 5. Ra apa-apa. Yang perlu tumbas tembak-tembakan mainan air lho. Crut. Nah, gayeng niku. Mandi bersama crut. Mboten napa-napa. Ndak harus yang muda. Nggih. Nabi kalau keluar rumah qabbala azwajahu. Nabi kalau keluar rumah pasti mencium kening istri. Bapak-bapak, satu dari cara banyak ibadah wong lanang, pahala. Dari cara rumah tangga niku mencium kening istri niku ibadah pahalanya gede banget. Jangan disepelekan Pak, tindak tados rezeki, cium kening istri minta doa. Pulang ngisi pengajian, cium istri. Dek wong nggih cium. Dek mangkat sik. Oke Mas. Kula neng masjid tak ambung, kula teng pondok tak ambung, gua sampang arep omahe tak ambung kok. Dek, muah, neng di gua sampah. Nah, keren kan? Keren.
Loh, jangan pernah merasa malu menunjukkan mesra di depan orang lain. Boleh boten? Boleh. Nabi menunjukkan kok di hadisnya Aisyah ketika selesai sholat Idul Fitri. Aisyah berdiri di depan rumahnya melihat anak kecil yang sedang bermain. Ini dalil bahwa hari raya niku identik anak kecil do playon. Aisyah niku berdiri di depan rumah, kali berpegang dengan sebuah kayu. Nabi niku dari dalam rumah kan keluar Bu, teng Bukhari Muslim. Beliau melingkarkan tangannya ke perut Aisyah dari belakang, menaruh dagunya di pundak kiri Aisyah, menempelkan pipi kanan Nabi di pipi kiri Aisyah. Saged bayangke nggih ngaten niki. Dan itu dilihat banyak sahabat. Boleh. Jenengan kalau misal tidak pengajian teng guru, tunjukkan romantis wong lihat rapopo. Kalau pengajian kali bapak cekel tangane, nek perlu dilakban tangane. Nah, numpak sepeda motor niku nyengklo, kudu nyabuk tenggen weteng bapak. Malah penak lho Bu, tangan niku nek nyabuk teng wetenge bapak. Bapak kan lemu kan. Nah, dicekel ngeten nek misal dalane elek nek mentul ya ora apa-apa. Pada akhirnya laki-laki akan menggendut di tangan istri yang tepat. Mila wong lanang niku nek rabi tambah lemu itu sae wajar. Justru sing rabi pirang-pirang tahun kok ora lemu-lemu niku lho. Nah, niku mungkin enek faktor yang lain, nggih. Nah, kembali malih, makanya harga seorang nyawa dari muslim mahal mboten? Mahal sekali. Kalau ngersake dia, monggo. Kalau pengen menghendaki daripada dia. Nah, kalau jenengan mboten kersa dia, nggih pun terbalas dengan bunuh. Kalau jenengan ngersake meleh derajat paling tinggi ayak fuwa, memberikan maaf. Wis Mas, tak ngapurakno kowe sebab kowe wis mateni anakku, aku ya ora meh butuh duitmu. Tur kowe nek takon bayar diat kowe dhewe ya ngontrak, rekoso uripmu nggih, ora iso bayar. Dan jenengan nek misal tak tutuh nyawa genten terbunuh juga mesakne wong tuamu kelangan kaya aku Mas, tak ngapurakne. Itu boleh. Tetapi ada hal-hal yang pembunuhan itu tidak terbalas dengan bunuh, Bu. Contohnya nggih, di dalam hadisnya Ali bin Abi Thalib tenggen kitab Bukhari. La yuqtalu al-walid biwaladihi. Tidak boleh terbunuhnya ayah sebab ayah membunuh anak. Wala yuqtalul muslim bikafir. Dan tidak boleh terbunuhnya seorang muslim sebab muslim membunuh seorang kafir. Bisa dipahami? Orang tua, naudzubillah min dzalik, misal membunuh anaknya, mbok sengaja ra sengaja, maka tidak berlaku kisos. Karena iki wong tuane. Mbok piye-piye misal niku sengaja mateni anak kandung. Maka Islam tidak menaruh hukum kisos kepada orang tuanya yang selaku pembunuh, ngoten nggih. Sehingga dalam Islam niku mengecualikan orang tua ning anak sebagaimana dikecualikan orang muslim atas orang kafir. Misal orang muslim membunuh daripada orang kafir, maka tidak ada diat kafir untuk membunuh dari muslim. Cuma kalau jenengan bunuh orang kafir, punya diatnya dari keluarganya pinten ahli kitab, setengahnya dari nyawanya orang muslim. Nah, ini Islam. Sebagaimana tidak semua hal niku terjadi adanya kisos karena sudah membunuh. Contohnya, jenengan kalau buka di hadis Al-Bara ibni Azib tenggen kitab Nasai, amarani Nabi sallallahu alaihi wasallam an adrib unuqa man zana bi imroati abihi. Al-Bara bin Azib pernah dahulu kala berjalan di kota Madinah beto pedang. Ditanya kali para sahabat, "Kamu amene ning ndi? Kok nggo pedang kaya ngono?" Kenapa? Saya diperintah Nabi untuk menumpahkan darah siapapun anak yang menzinai dari istri bapak. Oke. Anak menzinai istri, anak menzinai istri bapak. Berarti kula anak, aku duwe bapak. Berarti aku menzinai istri bapak niku sinten? Ibu. Tapi di sini konteksnya apa? Ibu tiri. Bukan ibu kandung. Kalau di dalam bahasa syariat, ibu kandung niku umun atau umi nggih. Kalau ibu sambung atau tiri namanya imro'atu abi, istri dari bapak. Lah kan aku anake. Kula duwe bapak, bapak duwe bojo istri kan. Saya menyebutnya imro'atu abi. Itu adalah istri dari bapak saya karena bukan ibu kandung saya, niku ibu sambung. Oke, sekarang saya bertanya, Bu. Jika Nabi memerintahkan
untuk menumpahkan darah siapapun anak yang menzinai dari istri bapak atau ibu tiri. Kejadian zina kepada ibu tiri niku mungkin mboten? Mungkin banget loh, wong pernah terjadi kok. Perzinahan kalih jeneng ipar mungkin mboten? Mungkin banget loh di hadisnya Uqbah bin Amir, alhamul maut. Ipar adalah maut, judul TV. Nggih. Mpun nonton, aku durung, nggih. Mongko nonton bioskop ya longgar-longgar men nggih uripe nggih. Kok ya iso ngoten nggih. Kula niku turuwe kurang-kurang ya Allah. Niki kula dari pagi ngisi pengajian 3 panggon. Urung leren langsung mriki. Niki durung adus durung ngapa-ngapa. Ya isih kita bagus kan? Ya kena. Ya apa kita ayu? Kan bener omongan saya, kita bagus kan lanang gitu loh. Kembali lagi. Makanya yang dinamakan zina kepada ipar mungkin. Wong zina kepada istri bapak atau ibu tiri mungkin kok. Alah, jangankan ngomong ke ibu tiri, ipar. Medan kemarin loh Bu, ada berita rame, ditemukan mayat bayi di dalam kardus, diterke Gojek, diturunkan di masjid. Lah panitia masjid juga gak merasa menerima, gak mau juga, bareng dicek isinya bangkai bayi, mayat bayi. Perso ternyata dibuang oleh orang tuanya sendiri, dan tertangkap besoknya pelakunya sinten? Kakak adik kandung saudara, sangar gitu. Indonesia Raya tercinta. Berita ini ngeri-ngeri. Bayangkan Bu. Dan ini perzinahan antara saudara-saudara. Bolehkah? Mboten angsal. Wong kita mawon misal pernikahan antara saudara perempuan yang sedara gak boleh ya. Nah Nabi SAW ayat jema' baina ukhtayain. Nabi melarang pernikahan dengan telas baterainya telas. Berarti rampung pengajian nggih. Alhamdulillah nggih. Matur suwun. Makanya Bu, pelarangan untuk mengumpulkan istri dalam satu darah. Misal kula menikahi bojo kula dan saya menikahi adik perempuannya, oh itu haram, tidak boleh. Kecuali saya sudah menceraikannya atau saya sudah ditinggal mati istri. Nembe kula menikahi adiknya boleh. Boleh, seperti kisah Utsman bin Affan menikahi sinten? Ruqayyah. Ruqayyah meninggal, setelahnya menikah dengan adiknya. Siapa namanya? Ummu Kulsum. Niku boleh dengan sebab menapa? Terjadi perceraian atau meninggal. Nah, maka tidak semua hal pembunuhan itu bisa terbalas dengan pembunuhan juga. Karena dalam Islam itu ada pengecualian seperti seorang ayah yang tidak boleh dibalas bunuh ketika membunuh anak. Ataupun seorang muslim yang dibalas bunuh karena sebab membunuh orang kafir. Nah, maka secara umum dia itu muncul dalam rangka menjaga nyawa kepada nyawa. Makanya nyawa Islam diharamkan, haram sekali. Jika tertumpahkan harganya mahal Bu, harga gantinya. Dan setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, telah kami tetapkan kepada para manusia bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Dan setiap luka menghadirkan kisos. Jenengan pirsa, ini namanya kisos. Misal jenengan dilukai orang lain dari mata jenengan kok sampai buta, jenengan boleh untuk mengkisos. Kalau jenengan tidak mau mengkisosnya, boleh jenengan menagih diah atau tebusan. Dan tebusan dari harga masing-masing anggota badan itu mahal loh Bu. Nabi niku pernah meriwayatkan di dalam hadisnya Umar bin Khattab di dalam kitab Nasa'i. Nabi bersabda, al-anfu diyatun kulluh. Harga diat bagi hidung itu adalah satu diat utuh 100 ekor unta. Kata Nabi. Waliyat, tangan itu diatnya 50 ekor unta. Warijil atau kaki, kata Rasulullah, diatnya 50 unta. Niku satu tangan satu kaki. Walain, dan mata itu diat tebusannya 50 ekor unta. Satu mata niki harganya 50 unta. Unta hari ini harganya sampai 50 juta Bu. Berarti kalau jenengan rupiah kan sekitar pinten? 2,5 miliar satu mata. Dua mata pinten? Sampai 5M harga diatnya. Milo nek tengdalan di kamplang menungso, kamplang wong liya kene nyonyor, Mas siji meneh genep Mas. 5M nggih, 5M. Harganya mahal mboten Bu? Mahal. Mata.
Nyawa saja niki hanya 3,4 100 ekor unta. Ada orang meninggal jasara harja pinten sekarang nyawa meninggal. Jasara harja kalau nggak keliru kemarin niku kula maca 160 sampai 180 juta. Murah nggih, murah nggak ada apa-apanya. Kalau Islam mahal banget. Mata satu mawon regine pinten Bu? 50 unta. Tangan satu pinten? Jenengan misal kelahi sama orang jenengan sampai patah tangannya 50 unta. Kaki pinten Bu? 50 unta. Dua-duanya 100 unta. Ngeri nggih. Hidung, satu hidung niku pinten? 100 unta. Sekedap saya mau mengambil hikmah pelajaran. Kenapa Allah menjadikan hidung satu niku regane 100 unta? Ini bukti bahwasanya hidung niku regane larang. Makanya saking larangnya hidung niku ora entuk dicelakai. Sebagaimana hidung dilarang untuk diubah penciptaan, alias operasi napa? Plastik. Mughayyirati bi khalqillah, merubah dari ciptaan Allah niku laknatnya besar banget. Hari ini kan banyak nggih orang yang mulai kecantikannya dengan operasi plastik hidung. Pirsa to kata banget artis, jadi hidungnya niku ngasek kaya pipi, menurut kula malah kaya cor-corannya lho Bu. Rane ayu-ayune elek malahan. Nggih, dadi kotak ngoten niku kotak malah elek. Mboten ayu. Jenengan pirsa melu Gus Lo sakniki, wah rupane malah medeni ora ayu. Nggih, kan baru operasi plastik dhek. Kemarin bar nyanyi konser napa-napa niku kan dibuli akeh-akeh karo netizen. Jenengan melu bully mboten? Ora melu nggih. Nah, makanya ini operasi plastik itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ndak boleh. Kalau menjaga kecantikan sih rapopo nggih, tapi tidak sampai merubah. Misal jenengan pengen merubah dengan operasi plastik, itu laknat. Beda halnya dengan jenengan menjaga kecantikan, misal ngagem hand body, atau misal pakai serum, atau pakai krim pagi, krim malam, facial, laser, ndak apa. Sekarang Natasha ada cantik yang paling terakhir, paling baru, suntik DNA salmon. Iku larang banget rek. Itu membuat wajah niku kenyal-kenyal kayak gudir nih kali. Masya Allah. Pengen cantik hari ini suntik DNA salmon. Jenengan pengen ayu kok suntik DNA wader, ya rayu. Lutu ya. Makanya cantik hari ini niku mahal banget kok asli, nggih ora murah. Makanya enten perempuan ke wajah iso meling-meling kayak kena lengo lho Bu. Ya Allah nggih. Malah tibane ora ayu malah kayak gedang goreng lho maksudnya. Kok do gelem nggih. Ya jenenge trene dhewe kan. Seperti misal trennya perempuan hari ini niku pakai kulot, pirsa kulot mboten? Celana dawa niku. Sepatune terus sol karete niku dhuwur banget 5 meter kae. Masya Allah. Nggawa tas sing rantai kendaraan niku lho Bu nggih. Mesti kan pakainya jaket terus jilbabe dilebokke teng mriki. Niku mlebet dalam hukum napa? Nisaun kasiat ariyat mumilat. Orang yang berbaju tapi jane bertelanjang. Dan itu disampaikan oleh Nabi. Kenapa? Dia berjilbab tapi nampak. Hari ini banyak loh Bu yang berjilbab tapi jilbabnya dilebetke teng jero pakaian. Kata mboten akeh. Dilebetke teng jero pakaian, pakai rok tapi disingset kae lho Bu. Jadi mlenuk kae lho. Ya Allah, Mbak padha wae kuwi udah melakune mumilat kata Rasulullah napa megal-megal nyato seket itu mboten angsal jendal-jendul ndak boleh. Perempuan niku kok seneng nggawa high heels nggih. Padahal pirsa high heels itu menyiksa banget lho. Melakune dhuwur ngeten iki. Makane wong nek bar jagong, murampung jagong ke parkiran OTW pulang kan Bu, dicopot ning mobil parkiran lho. Penake ya Allah nggih. Artinya perempuan itu menyiksa dirinya demi kecantikan. Ngopo yuan? Emang enten sing gagas, nggih. Makanya jangan sampai untuk menjadi golongan seperti itu, berpakaian tapi telanjang. Saya pulang dari Sudan dulu 2020. Ketika saya terbang dari Sudan ke Jakarta ke Solo naik Sriwijaya nopo Batik Air saya lupa. Kulo kaget Bu masuk ke dalam pesawat. Kenapa? Pramugari OTW syar'i. Roke dawa-dawa rek. Tapi bareng melaku suweke tekan gini toh. Badalah ya Allah, melaku suweke semene. Nah, artinya percuma kan melampah sobek tekan semene. Mbok sisan tanggung tekan dhuwur sisan wae. Kan sami mawon berpakaian tapi telanjang. Yang lucu meneh sebulan kemarin, kula ngisi pengajian jam tengah 8 pagi. Jalanan kan rame. Depan kula niku enek mbak-mbak numpak vario banter banget gek wangine semerbak kayak Masya Allah jarak 5 kilo wis mambu Bu. Wangi banget.
nganggo helm jilbaban sih. Tapi pirsa mboten sing maring nganyelke. Jilbabe karo rambute iki dawane unda-undi ya lho. Dadi dhek iki banter, jilbabe iki mubal munggah, rambute ngawe-ngawe aku. Ndro, rene ndro, nyedak ndro. Kula diawe-awe nggo rambut lho, Bu. Tenan kan nganyelke kan. Lucu-lucu kan ning dalan iku. Banyak orang yang memang unik tur malah aneh kuwi ya. Kalau ben pernah nek wong wedok tenggen rumah sakit PKU lah etane ten Bang Jun niku. Mulai ngisi pengajian BMB kalau ben. Nek wong wedok numpak kendaraan pede banget iki. Panas-panas jam 11 gitu. Kuatoki sekilan nggawa sepatu klambine dhuwur udel. Gek ora langsing, lemu kae lho. Dadi daging wetenge kae mencot kayak gendar pecel kae lho. Ya Allah, Mbak. Kok ya pede men lho. Awan-awan lho, aku sing wong lanang wis jaketan kok, maskeran kok. Kono pede bet katoke sekilan, Bu. Gek kene nganggo tato kae, gambare lintah apa-apa aku ya ora mudeng kae. Nggih, ya Allah, Mbak. Berarti nyawang. Lah pira nyawang mandeke ngarepku kok. Lah pas ajeng kena abang dhek mandek aku ya mandek. Nggih. Dhek ning ngarep astagfirullahalazim. Kak Salib, aku ya penasaran apa ayu. Ya ora ayu jane. Ning nek nonton ngene lho ya, saka Setion. Ya ora ayu jane. Kok ya pede nggih. Wong Indonesia ki aneh tur unik-unik gek pirsa rambute ki abang kaya garangan kae lho, Bu. Gek raine ki diabangi ijo kuning kaya Bang Jo Kleco kae. Ya Allah, kok ya pede ngoten. Ya Allah wong wedok nggih. Ya memang perempuan itu suka perhiasan sih, makanya suka berhias kan. Ya sing penting wajar mawon dan tidak menyelisih syariat. Masalahnya kan berhiasnya perempuan itu sing sampai dilaknat. Seperti sing pernah saya sampaikan dulu biyen. Mutafalijat, merenggangkan gigi. Orang Arab itu paling hobi perempuan loh nggih, orang lanang. Kecantikannya orang Arab itu napa nek untune renggang-renggang ngeten iki, Bu. Ning renggange ora renggang sak blok lho ya. Nek renggang sak blok kuwi jenenge ompong badala. Kuwi nek ayu-ayune malah medeni mringise medeni, kuwi pocongan ngerti mlayu kok nggih. Niki renggang sementen, Bu. Orang Arab, wong wedok Arab, anggapan hal seperti itu cantik. Makanya mereka operasi, direnggangke giginya. Orang Arab cantik, kalau dia hidup teng Solo, uripe dadi repot. Bayangno, mangan tengkleng apa ora blesek kabeh nggih. Weh, ngeri no niki. Niki mangan tengkleng kabeh nyililit, nggih kan? Rekoso kan. Makanya orang Arab gak cocok di Indonesia, nggih. Gak cocok. Kembali malih. Nah, maka niki diat atau dari kisosnya di setiap anggota badan. Rasul mengatakan pula bahwa setiap amah niku napa? Semua luka yang sampai membuka dari kulit otak. Niku diatnya sepertiga dari 100 unta. Termasuk jaifah. Jaifah niku napa? Semua luka yang sampai merusak rongga. Lambung, paru, atau misal jantung, kerongkongan, ada orang memukul sampai kena ginjal. Ginjal niku termasuk rongga mboten? Nggih. Maka dia dikenai diat sebanyak sepertiga dari total 100. Munakilah sampai tulang bergeser nggih. Niku 15 unta. Al-mudihah tulang sampai nampak niku 5 ekor unta. Dan Nabi mengatakan satu biji gigi coplok niku diatnya setara 5 unta. Satu jari niku setara 10 unta. Dan bayi dotaini wadakar kemaluan niku 100 unta. 2 telurnya laki-laki juga 100 unta. Regone, Bu, larang banget nggih. Makanya nek misal geting karo wong bojo karo sapa aja ngasih gajul, Bu. Ngasih pecah 100 unta lho niku nggih. Nek mending nggih nek misal endoke niku endok pitik kan diceplok iso. Nah kan niki nek wis kena langsung kena diat tok 100 unta lho, Bu. Mahal mboten larang tenan lho. Hati-hati nggih, hati-hati. Lalu sulep tulang belakang niku harga diatnya 100 unta. Syafatain 2 bibir juga harganya 100 unta. Terakhir lidah 100 unta. Niki semuanya kisos. Kalau nggak mau dikisos ya sudah bayar mawon yang namanya diat nek saged dan nek kersa. Maka ini semua menjadi dalil bahwa nyawa terbalas dengan nyawa. Jadi nyawa seorang muslim tidak boleh untuk ditumpahkan sampai terjadinya tegaknya hak Islam ketika dia membunuh.
Nggih ngoten nggih. Kalau tidak membunuh tidak boleh. Cuma boleh juga sih adanya faktor terjadinya pertumpahan darah karena sebab bukan bunuhan, tapi sebab perzinahan. Hadisnya Sa'ad Tenggen Bukhari Muslim. Saat ini dulu kalau Ben pernah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ara'aita imro'ati ma'arajulin fadarabtu bimusfahin saifi. Wahai Nabi, bagaimana menurut jenengan jika istriku dinodai oleh orang lain, dinodai laki-laki lain, sampai tahap dizinai. Lalu saya membuka dari pedangku, dari sarungnya, saya tumpahkan darahnya. Apakah itu menjadi bentuk kisos? Pripun jawaban Nabi, Bu? Nabi langsung melihat menatap ke seluruh sahabat. Niki yang bertanya Sa'ad. Ara'aita ghairata Sa'din? Hei para sahabat, tahukah kamu seberapa besar dari cemburunya Sa'ad atas istrinya? Wa ana aghyaru minhu. Dan kamu tahu, saya lebih cemburu daripada cemburunya Sa'ad. Artinya menapa? Diperbolehkan seorang laki-laki niku untuk menumpahkan darah laki-laki lain sebab dia menodai istrinya atau anak wanitanya. Sedemikian rupa, Bu. Islam niku menjaga napa? Martabat jenengan. Sampai suami niku nggih nebas dengan pedang mawon tidak disalahkan dalam syariat Islam. Ngomong ke Islam lho nggih. Niki bukti napa? Perempuan jenengan, Anda semuanya dijaga dalam Islam niku dengan derajat penjagaan yang tinggi mulia banget. Segitunya. Sampai ngotene, wong lanang berkorban pun tidak disalahkan, tidak punya hukum kisos atas membunuhnya. Saking nggih, bedhek-bedheke wong wedok niku dijaga marwah, muruah, kehormatan, izahnya di dalam Islam. Makanya kenapa rahasianya Quran memunculkan surat jenenge surat An-Nisa. Saking muliane jenengan, Bu. Memang ada surat Ar-Rijal lanang, ora ono. Entene surat An-Nisa perempuan. Dan itu 2 juz lebih. Karena memang hukum perempuan itu kompleks. Banyak sekali. Saking banyaknya butuh surat terkhusus untuk memperbincangkan dari perempuan. Contohnya mawon, bukti Allah memuliakan jenengan, aurat. Perempuan itu pirsa aurate, seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Semua hampir loh, Bu. Laki-laki ringkes banget. Dengkul sampai pundi? Pusar, udah selesai. Mila bapak nih kerja esuk-esuk jam 7:30 mangkat. Nggawa kathok tertutup dengkul sampai pusar. Orang nggo klambi helman nggo kendaraan kuwi ra apa-apa. Mung nek mlaku ya tanggamu batin wong kentir. Secara hukumnya tidak masalah. Itu bukti perempuan itu sangat eksklusif di mata Islam. Auratnya aja semuanya loh, Bu, kecuali wajah dan telapak tangan. Makanya perempuan itu hadisnya pun juga khusus. Istausun nisaa khaira. Saya wasiatkan perempuan dengan cara yang khusus dan baik. Karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jika dipaksa pecah, dibiarkan bengkok. Makanya perempuan itu unik. Cara berpikirnya dengan perasaan. Makanya perempuan kalau punya problem, solvingnya nggak sama kayak laki-laki. Contoh yang paling mudah. Perempuan ngerajang brambang. Keplatok tangan, nek wong lanang mundut betadin, nek wong wedok mundut HP di foto status kok. Masya Allah, gini apa nggih? Nggih. Status lukanya ada darahnya, kayak caption, Masya Allah, ini baru pisau dunia. Bagaimana dengan pisau akhirat? Blegedes, blegedes, nganyel kayak ini kalau. Makanya perempuan itu suka nampil, suka tampak di banyak orang. Makanya perempuan itu nek status kan WA kaya titik-titik ini kalau titik-titik kok ABP banget nggih. Karena banget, Bu. Esuk-esuk moto sesuatu kembang berwarna kuning, ya kan? Cilik kembangnya warna kuning di status kayak caption. Masya Allah nikmatnya mata di pagi hari memandang yang berwarna kuning. Dia ngomong kuning kembang bener, tapi ngisore gelangnya 10 gram anyar ya kuning. Tersirat kan? Iya. Makanya perempuan itu suka tampil kan Dani kok. Hati-hati nggih. Angger ning Facebook atau tenggen WA. Kontak saya kalau saya status viewernya 500 lebih. Dan semuanya kenal saya. Dan rata-rata jamaah, semuanya jamaah. 85% ibu-ibu kabeh. Jadi agar kula gabut ning omah nonton statusnya mereka. Mesti foto. Fotone ngeten sret mesti. Sikile kudu lurus. Tak apali. Memang harus gitu nggih. Enggak, Mas, ini mergo kula stroke, Mas. Oh ya wis.
Nek mboten fotone ngeten. Mesti. Pokoknya nek bar pengajian, komunitas-komunitas buka mawon kontake mesti tak foto. Mesti niku. Genah. Nek mboten jamaah mawon. Nek bar ngisi kula mulai ngoten niku buka satu jamaah mesti enek fotoku pas ngisi. Mila jamaah niku anggar kula mulai ngisi ngetoke HP difoto, cekrek di caption. Nyenengke ya ngaji karo Mas Ustadz bagus, mesti niku. Apal tenan. Apal aku apal nggih. Makanya perempuan itu unik cara berpikirnya, tidak sama dengan laki-laki. Nah, kembali lagi, yang kedua, nyawa itu akan menjadi boleh tertumpahkan dari hak Islam ketika, sebab yang kedua apa? Orang yang berzina. Kenapa kalimat yang konteksnya tua zina, Bu? Kenapa enggak muda zina? Karena tua itu identik sudah menikah. Jika muda identik belum menikah. Hukum orang yang menikah dan dia berzina, maka yang akan hadir adalah rajam. Rajam niku sampai meninggal boten? Enggak. Tapi syaratnya pelaku zinanya dia sudah menikah atau muhson. Dirajam niku pakai batuan sekepel-kepelnya tentu, dilempar sampai mati. Enggak boleh batu yang besar sekali, enggak boleh batu kecil. Nek kecil sementen, kuwi jenenge bekelan. Bekelan nggih. Ya ora mungkin mati diuncali batu cilik-cilik malah risih, guyu. Keri ngoten. Ketoke sih aku ora mudeng nggih. Maka orang yang menikah dia berzina tertumpah darahnya dengan rajam. Boleh mboten? Boleh, kan dia sudah syahadat. Dia kan sudah sholat, dia kan sudah bayar zakat, tapi tetap tertumpahkan darahnya karena sebab dia zina. Nah, kalau seandainya orang yang belum menikah hukumannya apa, Bu? Kalau belum menikah dicambuk sebanyak pinten? 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Ini untuk perjaka dan perawan yang zina. Tapi kalau sudah menikah rajam sampai mati. Rajam tidak harus dikubur sampai seukuran leher, tidak perlu juga. Yang penting ditimpu sampai mati. Nabi kalau pernah merajam dalam kondisi duduk, boleh. Maka ini disebut dengan hukum had. Had niku hukum yang datang karena pelanggaran syar'i. Seperti misal orang yang meminum khamr, minuman keras. Cambuknya berapa, Bu? Minum keras niku, Bu? 80 kali. Setelahnya, semua hukum yang belum ditata dalam angka-angkanya ini, tapi dia maksiat, masuknya ke takzir. Ibu-ibu pernah mendengar takzir boten? Takzir itu istilah hukuman bagi pelanggar syar'i tapi belum ditata di dalam Islam. Maksiat. Contoh nggih, ngrungokke lagu dangdutan, ngasik ganggu tanggane. Niku ditakzir dan takzir niku ndak boleh lebih dari 10 kali. Maksimal 10 kali cambuk. Misal wong ngerokok. Ngerokok niku ganggu mboten? Ganggu banget. Kula ngerti wong ngerokok niku anyel banget. Kula kalau ben pernah lungguh tenggen tempat publik ngoten, kula kali anak kula, samping kula niku wong ngerokok, ya tak lokke, Mas, jenengan nek ngerokok ra apa-apa ning tulung. Keluke dilek aku ya ngoten. Kan ra iso kan. Ngoten. Enggak bisa. Ngerokok niku ganggu banget lho, Bu. Napa meneh kalau ngerokoknya di jalan. Kan ngenyelke banget nggih. Makanya di jalan niku terkadang serba-serbi orang niku marai anyel geting nika. Tidak pernah memperdulikan napa keselamatan orang lain, ngerokok teng dalan. Sing mari anyel meneh nek tulisan-tulisan ngoten lho, Bu. Kula kalau ben pernah ning nggon gemblekan mulai pengajian nek tulisan nganyelke banget to. Kendaraan Mio enten boke enek plastikere, tulisane nganyelke banget. Ki aku ning mburine persis. Tulisane ngeten, "Mburiku wong edan." Kan nganyelke ya. Nganyelke mboten? Nganyelke banget lho. Kula teng mriku semropok kayak rasane pengen tak ketak sirahe. Lah, tulisan iku mburiku wong edan. Lah aku mburine kan seorang lagu wong edan kan anyel tenan nggih. Anyel rasane. Dia stiker iki sampun lutu niku lho. Berarti kan jutaan pasang manusia ridho kalau mereka gila kan. Kan anyel ki marai napa reaksi yang lain kan. Kalau ben pernah tenggen perempatan ngemplak napa Zayed. Nek wong lanang boto motor ereking, rambutnya gondrong disemir ngoten, Bu, nggawa kaos tulisannya marai anyel, panitia kiamat. Sangar. Tulisan kok panitia kiamat. Kula gerbatin dhek sampeyan bagian jayengan apa pager ayu. Apa gege sing atur-atur Pak Bagioharjo nggih kan. Mosok panitia kiamat ra cetha banget kok nggih. Niki kaya tulisan tukang-tukang bakul Madura niku lho.
Buka setiap hari kecuali hari kiamat. Kan nganyelke Yuan. Nganyelke banget. Buka setiap hari kecuali hari kiamat, nganyelke banget aslinya, aslinya. Maka itulah serba-serbi manusia di jalan. Nah ini takzir, orang yang menikah, dia akan dirajam sampai meninggal. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi, ibu-ibu. Di zaman Nabi dahulu kala, hadisnya Imran ibni Husain. Ini di kitab Sahih Bukhari kali Muslim. Ceritanya ada datang seorang pezina mendatangi Nabi. Pezina mendatangi Nabi. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, ini zina itu wa ana hubla." Wahai Nabi, saya sudah berzina dan saya hamil. Allah sudah mengandung. Lalu hakim alaiya haddan, dan tolong rajamlah diriku. Masya Allah, kendel banget ya. Ya Rasulullah, saya sudah zina tapi saya hamil karena sebab zina, ini anak zina. Rajamlah diriku. Apa kata Rasulullah? Da'a biwaliha. Dan Rasulullah memanggil dari walinya. Wali berarti sinten? Bapaknya. Ini bapak kandung loh nggih, bukan bapak si bayi, bapaknya si perempuan. Ketika datang bapaknya, Nabi mengatakan ahsin ilaiha hataan wa do'at. Hei si wali perempuan ini, baiklah kamu dalam merawat anakmu sampai dia melahirkan anaknya. Fa idza wadu'at fa'ti biha. Jika dia sudah melahirkan, maka datanglah kepadaku, bawalah anak putrimu, tak rajam. Dibawa pulang Bu, Al-Kisah, selesai hamil, lahir. Tapi kalau di riwayat yang lain disusui 2 tahun. Kalau di sini nggak ada riwayat menyusui. Selesai melahirkan, selesai nggih bayi pun medal, perempuan ini dibawa oleh bapaknya, si walinya, menghadap Nabi. Summa syukat ala siyabiyah. Lalu Nabi, beliau merapatkan dari baju perempuan ini siap-siap untuk dirajam. Karena wong dirajam itu mesti akan frontal dan dia akan bedal. Kalau bedal kan otomatis buka baju atau gerakannya membuka, menyingkap dari aurat rambut mungkin nggih. Nabi niku menutup dari bajunya supaya tidak ternampak. Lalu ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selesai untuk memastikan bajunya menutupi semua, dan Nabi akhirnya memerintahkan para sahabat untuk merajam. Ketika dirajam, meninggal, mati. Ketika meninggal mati, sholat biha, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolati jenazah si pezina ini. Melihat hal seperti itu, Umar bertanya, "Ya Rasulullah, hal sholaita ala hadhihi zaniyah?" Wahai Nabi, engkau mensolati perempuan yang sudah zina? Nabi nesu, Bu. Ya Umar, innaha qad tabat taubatan. Hei Umar, dia telah bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Innaha law kusimat baina sab'ina ahli Madinah lawasi'athum. Jika taubatnya perempuan pezina ini ditimbang dengan 70 penduduk Madinah, maka niscaya tobatnya perempuan pezina ini lebih berat dan afdol di depan Allah dibanding tobat total 70 penduduk Madinah. Wahal an wajadat jadat binafsiha. Apakah kamu melihat ada orang yang lebih ikhlas murni dalam tobatnya kecuali perempuan pezina ini? Gak ada. Bu, bayangkan. Berzina, Rasulullah mensolati dan tobatnya diterima Allah melebih-lebihi dari total tobatnya 70 penduduk Madinah. Kenapa ngomong Madinah? Karena Madinah niku wong sing apik-apik. Diomongke sing sae-sae, orang yang taat-taat. 75 won kalah dengan tobatnya pezina. Berarti pezina di sini diterima tobatnya, mati masuk surga mboten? Jelas. Nabi berikan kabar dengan tobatnya diterima dan lebih baik dari 70 penduduk Madinah mlebet surga. Surga ini dalil bahwasanya orang yang berzina niku diampuni dosa mboten? Diampuni. Kisah yang setunggal meleh, Bu, kalau jenengan kemutan. Hadisnya Abu Hurairah di Bukhari Muslim. Kisah pezina Bani Israel pulang berzina melihat seekor anjing. Pernah mendengar hadisnya nggih? Anjing yalhas turaban. Anjingnya niku sedang menjilat-jilat tanah. Min syiddatil atas. Gara-gara anjingnya niki kehausan tidak tertolong, Bu. Haus banget menjilati tanah. Akhirnya perempuan pezina niki mulai saka zina, mulai saka dodolan awak, melepas sepatu, kholaat khufaiha. Terus memasukkan ke dalam air, diisi air, diberikan anjing.
minum dari sepatu yang diisi air. Apa kata Rasulullah? Fasyakarallah wa ghafarallah wa dakhalatil jannah. Allah bersyukur atasnya dan Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga gara-gara maringi minum kepada seekor anjing. Ini dalil. Tindak lunga niku beto sepatu angsal boleh. Mila nek saged teng pundi sepatonan. Kok nek wong ngelak buka sepatu iseni ombe kekno. Nggih kan? Kan iki panas banget. Tenggen lampu merah UMS mriku kan enek manusia silver kan. Panas-panas ngentang-ngentang gulune mawon ngasih garing mekingking lho. Kono copot klambi kathok antok ngeten kok. Mesakne kan masih kayak ketoke ngelak kae. Sepatune culke kayak wedang nyomas ngombe sik aduh insyaallah nggih ora percaya. Makanya sepatu niku dipakai boleh sekali. Selesai perempuan niki memberikan air minum, bayangkan lho Bu, langsung diampuni Allah, matinya masuk surga gara-gara kekuatan memberikan air kepada makhluk. Rasulullah mengatakan dalam hadis Abu Hurairah di kitab Muslim, khairu sadaqah saqiyul ma', sedekah yang paling terbaik adalah berbagi air untuk minum untuk apapun. Kula bangun pondok, 2 kali bangun gedung besar. Pertama Pondok Putri, yang kedua Pondok Putra. Ketika saya bangun pertama kali, yang saya bangun awal langkah perdana adalah sumur. Pirsa Bu, saya buka donasi sumur untuk gedung yang pertama. Itu tidak pakai 5 menit sudah antri 10 orang, rebutan. Padahal pondok saya di Mojosongo, dalamnya sumur bor 130 meter. Ragate 40 juta wong do antri. Ngerti mergo pahala maringi toya niku gede banget. Dipakai wudhu, mandi, mencuci, dan sebagainya, paling gede. Pondok yang kedua saya bangun yang Putra, tidak pakai lama 12 orang antri rebutan bayari ngebor sumur 45 juta, rebutan. Makanya sedekah yang paling terbaik ini pun apa? Toyo. Bayangkan, seorang pezina memberikan minum kepada anjing mati mlebune surga, itu pezina ngei anjing ombe. Apa meneh jamaah ngei unjukan ustate. Wah. Pahalanya gede banget. Berarti ustadz sama dengan anjing. Ngoten kan? Aku ngerti karepmu. Aku ngerti kan karepmu. Ya podo, kan podo-podo makhluknya. Makanya memberi air minum anjing mawon surga, pone ngei ngombe sing ngisi pengajian. Makanya kalau saya selesai pengajian, saya minum yang sudah menghadirkan minuman, pahalanya sebesar yang saya miliki setelah ini. Kalau rampung pengajian, niki yang hadir berapa orang niki? 750 nggih. Nah, per 1 orang akan kirim pahala ke saya, kulo akan kirim pahala ke yang menyiapkan minum ketika saya selesai ngaji, saya minum karena saya ngelak tuh, haus. Makanya pahalanya podo-podo. Nek tak ombe, bari kita ombe ora ra mudeng nggih, ngoten nggih. Nah, makanya ini adalah bentuk kebaikan. Makanya kalau ada pengajian itu si-sian, disi-disian rebutan nyiapke wedang ustad, itu pahalanya besar loh, Bu. Jangan diremehkan. Makanya bulan depan MSR kalau bisa teh, degan, STMJ, soda gembira, Sprite. Ngoten nggih? Siap. Tidak perlu banyak-banyak, 1 saja air putih saya sudah cukup. Karena saya hari ini pertama nggak pernah konsumsi gula, Bu. Udah lama sih. Nggih, hanya air putih saja. Terus nek mari ngombe niku sitok mesti tak ombe. Nek mari kathah ngoten niku kula dilema. Nek diombe siji diarani sombong. Diombe kabeh entek diarani sapi dikombori, ya kan? Kan serba gak enak kan? Aku mudeng panitia niku nyepake mak-eman ngoten niatnya juga baik. Kula anggar pengajian tablik akbar, pengajian skala besar. Masa suguhan iki anggur, apel, pir, jeruk, gitu Bu. Suguhan ngoten niku pas pengajian, ya ora mungkin tak pangan. Genah wae masa aku mangan anggur jenengan mirsani. Patut kan, makanya tidak pernah saya makan. Ini nek rampung pengajian, saya makan sapa panitiane. Makanya jadi nyepaki ustaz ya nyepaki godheke dhewe ya. Biasane lho ya, biasane. Nah, niki yang kedua. Yang terakhir, orang yang meninggalkan Islam. Nggih, orang meninggalkan Islam niku artinya murtad, orang yang keluar dari syariat Islam dan dia berlepas diri dari agama Allah. Ini disampaikan oleh Ibnu Abbas. Tegen kitab Sahih Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngendikan man baddala dinahu faqtuluhu. Siapapun orang yang mengganti dari agamanya, maka tumpahkanlah darahnya. Maksudnya terbunuh. Maka sehingga mengganti agama syariat Islam itu menjadi satu sebab seseorang terbuka aksesnya untuk tertumpahkan darahnya. Tetapi
Jika tidak ada 3 sebab ini, secara hukum mutlak bahwa harta, bahwa nyawa, bahwa kehormatan seorang muslim akan terjaga selama-lamanya sampai mati. Makanya kehormatan seorang muslim itu mahal sekali. Sebagaimana hartanya dan nyawanya diharamkan oleh syariat Islam. Dan ini sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Jabir ibni Abdullah di kitab Bukhari, ketika Nabi berkhutbah khutbatul wada', khutbah haji beliau. Khutbah wada', kenapa dikatakan khutbah wada'? Wada' itu artinya perpisahan. Karena Nabi hanya haji sekali saja di tahun 10 Hijriah. Dan Rasulullah mengatakan, "Inna hada baladun haramun." Sesungguhnya tanah ini adalah tanah yang Allah haramkan. Fi yaumi hada, di hari yang diharamkan, di bulan yang diharamkan. Wa fi syahrikum hada, kama anna malukum, dan sebagaimana harta jenengan diharamkan, nyawa jenengan diharamkan. Pengharamannya harta nyawa muslim sebagaimana pengharaman hari tersebut, bulan tersebut, di tanah tersebut. Haji harinya hari apa, Bu? 8 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Dan bulannya bulan apa? Dzulhijjah. Maka sebab itulah dinamakan bulan Dzulhijjah, karena sebab dari kalimat hajja yahujju, haji. Dan ini bulan haram. Bulan haram niku 4, 3 berurutan, 1 terpisah. Yang pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terakhir apa, Bu? Rajab. Kita sekarang baru masuk di silsilah rantai haram tanpa jeda. Kemarin Dzulqa'dah, gitu. Saniki Dzulhijjah, bulan depan Dzulgendul. Ngoten? Mboten lah, Muharram. Apa ana bulan Dzulgendul? Nggih. Mboten enten. Intermezzo. Mila pengajian rasa sepaneng, nggih. Pengajian kok menteleng. Santai, bar iki pun kondur. Wis jam 2:15. Nggih, kebablasan 2 menit kita akhirkan. Nah, Dzulhijjah. Makanya bulan haram, hari haram, dan tanahnya haram, maka disebut dengan Masjidul Haram. Masjid yang diharamkan. Tanahnya niku haram, Bu. Jenengan nembak manuk mawon ndak boleh kok. Jenengan jebut godhong mawon ndak angsal kok. Jenengan mawon memakai parfum ketika ihram ndak boleh. Memakai celana berjahit ketika berihram nggak boleh, dinamakan sebagai tanah haram, kecuali sudah tahallul. Tahallul niku pripun? Sudah berhalal, nembe angsal. Makanya haji itu selalu rame, gara-gara apa? Harinya harus khusus, bulannya pun harus khusus. Kalau umrah mudah, nggak pakai antri, semua waktu boleh. Sampai jenengan haji di tanggal 10 Dzulhijjah, tawaf ifadah, dimasukkan niat, ditumpangke niat umroh boleh kok, namanya kiron. Kalau haji harus harinya saja 8 tur bulan Dzulhijjah. Makanya antriannya panjang. Karena peminatnya kata, jenengan KTP-nya Solo Raya, antrinya Kota Solo 35 tahun. Jenengan daftar umur swidak 5 mangkate 100 tahun. 100 tahun. Apalagi kemarin ada kabar Saudi Arabia memotong 50% kuota haji. Kemungkinan Kota Solo bisa sampai 50 tahun, Bu. Jadi makanya haji hari ini sudah sangat berat, tidak mudah. Makanya haji ini mutlak panggilan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini semua dikatakan sebagai haram, tanah haram, hari haram, bulan haram sebagaimana, yaitu harta yang haram, nyawa yang haram dari seorang muslim. Sehingga harta, nyawa, kehormatan seorang muslim akan terjaga selamanya sampai kiamat. Dengan hadis Ibnu Umar. Sampun cekap semanten saya akhirkan. Insyaallah kita sambung di lain kesempatan. Assalatu wassalam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.